Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita ya belajar di aljabar linier. Melanjutkan video yang kemarin sudah membahas tentang ruang vektor umum. Jadi kalian nanti bisa membedakan mana yang himpunan, di mana dia punya dua operasi penjumlahan dan perkalian skalar dan memenuhi ke-10 aksioma, maka dia dikatakan ruang vektor umum. Jika ada salah satu aksioma yang tidak terpenuhi di situ, maka himpunan tersebut bukan merupakan suatu ruang vektor umum. Ya, itu untuk video yang lalu. Di video ini kita akan membahas lanjutan dari ruang vektor umum, yaitu tentang subruang. Ya, subruang. Kalian sudah pernah mendengar tentang subhimpunan ya di mata kuliah logika dan himpunan, kemudian di situ ada suatu subhimpunan atau bahasa Inggrisnya subset gitu ya. Bacanya bukan sub ya, nanti kalau sub kayak sub ikan gitu ya. Bacanya sub karena dia bahasa Inggris, atau bagian ya, himpunan bagian. Sub itu himpunan bagian. Nanti ruang bagian ada agak aneh menyebutnya dalam bahasa Indonesia. Maka kita biasanya menyebutnya dengan subruang. Kalau subhimpunan itu kan himpunan bagian ya bahasa Indonesianya. Tapi ketika kita masuk di grup nanti ada subgrup. Nah itu grup bagian. Nah itu akan susah untuk mengingatnya. Maka biasanya kita menggunakan definisinya itu kata-kata yang kita biasa ucapkan itu adalah subruang, sub ya. Tapi bacanya bukan sub ya. Sub itu ya bukan. Tapi bacanya subgroup. Nanti kalian akan mengenal ketika di perkuliahan teori grup. Subring nanti kalian akan mengenalnya di teori ring. Nah, sekarang kita bicara di subruang ya. Di video kemarin kita sudah bicara tentang ruang vektor ya, ruang vektor umum, di mana ketika suatu himpunan dia memenuhi ke-10 aksioma, maka himpunan tersebut dikatakan sebagai ruang vektor. Nah, sekarang subruang itu apa? Ya, sama dengan definisi himpunan bagian ya, atau subhimpunan. Ya, ada di dalamnya kayak himpunan seperti ini kan, ya. Nah, dia memenuhi 10 aksioma itu. Nah, 10 itu, nah di sini ada di sini anggotanya. Ini kan anggotanya dia dan himpunan tadi. Nah, dia subruangnya. Nah, berarti himpunan tadi yang ada di dalam bagian himpunan yang besar, yang kecil tadi ini, dia dikatakan subruang ketika dia juga merupakan ruang vektor dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang sama definisinya dengan ruang vektor yang tadi, ruang vektor yang himpunan yang ini. Ini kan tadi himpunan toh, dia punya ada sebuah aksioma, berarti dia satu ruang vektor. Kemudian yang ini, yang buatan kecil ini, ya dikatakan subruang dari ruang vektor tadi yang besar ini ketika dia adalah himpunan dan operasinya terhadap penjumlahan dan perkalian skalarnya sama ya. Jadi misalnya ini tadi ruang yang besar itu adalah suatu V. Nah, karena kemarin di video sudah menggunakan V ya notasinya. Untuk biasanya memang orang-orang menyebutkan kalau ruang vektor itu cenderung ke V. Huruf V bukan A ya. Ini menyebutnya V ruang vektor gitu. Nah, ada himpunan tadi, himpunan yang kecil ini, misalnya saya sebutkan W, dia himpunan bagian dari V. Ya, ada kalanya W ini bagian dari V tadi bukan merupakan subruang dari V, tapi ada kalanya juga W itu merupakan suatu atau subhimpunan dari V tadi itu juga merupakan subruang dari V. Nah, jadi bisa terpenuhi, bisa tidak. Kapan terpenuhi? W dikatakan subruang dari V jika W adalah ruang vektor juga. Ya, ruang vektor dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang sama pada V. Nah, ya, berarti
kapan W dikatakan subruang dari V? Jadi jika W adalah, biasanya ruang vektor itu disingkat seperti ini ya. Karena kepanjangan gitu, biasanya disingkat RV, ruang vektor ya. Jadi W itu adalah ruang vektor. Jadi ketika suatu himpunan dikatakan ruang vektor, berarti dia harus memenuhi 10 aksioma. Ya. Baru ketika W memenuhi 10 aksioma tersebut, maka W dikatakan subruang dari vektor V. Nah, akan menjadi sangat sulit ketika kalau apakah W di mana W itu adalah himpunan dari V dan V ruang vektor, apakah dia subruangnya? Nah, kita harus membuktikan 1 sampai 10, banyak sekali ya. Banyak sekali, padahal dia hanya himpunan kecil dari himpunan yang besar tadi. Nah, maka dari itu ada sebuah teorema yang cukup dua untuk membuktikan bahwa W tersebut adalah ruang vektornya. Saya punya V dia ruang vektor, ya. Saya punya W subset atau subhimpunan dari V. W dikatakan subruang dari V jika memenuhi dua syarat, I1, I2. Yang pertama, kalau saya mengambil dua anggota di W, ya, maka keduanya juga berada di W ketika saya jumlahkan. Oke. Nah, sekarang ketika saya mengambil suatu sembarang skalar K anggota R, kemudian satu anggota W, hasil perkalian skalarnya dia juga masih di W. Ya. Ketika poin 2 ini 1 dan 2 terpenuhi, maka W dikatakan subruang dari V. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Ya. Jika ada salah satu yang tidak terpenuhi, I1 atau I2, maka W tadi, walaupun dia subset dari V ya, walaupun dia subset dari V, maka W bukan suatu subruang dari vektor V. Contohnya, oke, kalian ingat R3? Ya, R3 itu isinya X, Y, Z ya. Definisinya apa? Penjumlahan biasa pada pasangan berurutan triple product ya, dan perkalian skalar pada triple product. Perkalian skalar ini bukan perkalian skalar di video sebelumnya ya. Perkalian skalar yang ini adalah perkalian skalar pada pasangan berurutan triple product, jadi beda. Nah, R3 ini adalah suatu ruang vektor. Nah, kemudian saya mengambil subhimpunan. Kalau di sini X, Y, Z ini anggota bilangan real ya. Nah, sekarang saya mau mengambil sembarang W subhimpunan dari R3. Ya. Subhimpunannya apa? Subhimpunan itu kan himpunan ya. Himpunannya apa? Himpunan yang triple product, himpunan pasangan berurutan, tetapi yang bentuknya seperti ini. Nah, atau karena di situ pakai X, saya pakai X deh. Nah, di sini pakai X, begitu. Syaratnya adalah X-nya anggota bilangan real. Oke, sama ya. Tapi kalau yang R3, dia masing-masingnya bagian 1, bagian 2, bagian 3, urutan 1, urutan 2, urutan 3, dia anggota bilangan real. Kalau yang W di sini spesifik, lebih kecil jumlah banyaknya, ya kan? Karena urutan yang kedua dan urutan yang ketiga hanya 0, 0, 0, ya. Kalau yang R3 itu kan YZ ya, masih lebih luas lagi. Nah, jelas W adalah subhimpunan dari R3. Pertanyaannya adalah, apakah W atau sedikitlah W, dia suatu suatu subruang atau bukan? Bentar. Apakah V subruang dari V? Nah, ini pertanyaannya. Nah, karena kita mau membuktikan apakah V subruang dari V, maka kita cukup membuktikan tadi dua tadi ya. Yang satu penjumlahannya masih dalam W, saya ngambil di W juga. Yang kedua perkalian skalarnya juga masih di W. Oke, sekarang saya mengambil dua anggota W. X1, 0,00, yang kedua X2,00 ya. Di sini anggota W dengan syarat X1 dan X2-nya dia anggota bilangan real. Nah, sekarang kita jumlahkan.
plus X2. Berarti ini adalah 1 plus X2. Kenapa kok X1 plus X2? Ya, karena saya mendefinisikannya pada definisi penjumlahan dan perkalian skalar pada ruang vektor. Ya, kalau perkalian skalar ruang vektor kan saya punya K, X, Y, Z, maka dia menjadi KX, KY, KZ. Kalau yang tadi di video sebelumnya adalah definisinya nggak seperti ini, tapi definisi umum pada suatu R3 pasangan triple berurutan seperti ini, di definisi atau dikenai suatu operasi penjumlahan dan perkalian skalar ini definisinya seperti ini ya, definisi umum istilahnya. Nah, ini pertanyaannya apakah dia masih di W? Masih di W tidak? Nah, ini 00 bentuknya sudah masih sama ya. Ini ada isinya, ini 00. Yang depan ini X1 plus X2 apakah anggota bilangan real? Nah, X1 real ditambahkan dengan real, hasilnya real ya. Oke, berarti I1 dia memenuhi. Sekarang I yang kedua. Saya ambil K, dia anggota skalar ya, skalar atau real. Kemudian saya ambil W, seperti ini. Kemudian saya kalikan perkalian skalar. Nah, ketemunya apa? KX1, 0,0. K kali 0 tetap 0. Apakah masih di W? Nah, K real, X1 real dikalikan, maka dia masih di real. Maka dia memenuhi. Sehingga, atau jadi, W adalah subruang dari W. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bukannya atau yang tidak subruangnya seperti apa? Kita ambil contoh aja. Nah, dari sini paham ya, hanya cukup memenuhi dua aksioma tadi, dua ini. Oke, sekarang kita lihat ada yang apa namanya ya, bukan subruang. Dia subhimpunan, tapi dia bukan subruang. Nah, X3 masih sama dengan yang tadi ya. Kita masih bicara di X3. Di anggota real. Definisi penjumlahan secara umum pada R3 dan definisi perkalian skalar secara umum pada R3. Saya mendefinisikan atau saya mengambil subhimpunan N, dia subset atau subhimpunan dari R3, di mana bentuknya adalah X, 1,1 ya. X-nya anggota bilangan real. Pertanyaannya adalah N apakah, salah nih kebalik. Apakah N tadi subruang dari R3 ya. Nah, ini saya mengambil dua anggota di N. Nah, misalnya X1 1 yang kedua X2 1 juga, tentunya kan sama dengan N ya. Nah, sekarang kita lihat hasil penjumlahannya apakah masih berada di N. Ya, di sini penjumlahannya adalah definisi penjumlahan umum pada apa tadi? R3. Nah, ini berarti saya punya X1 plus X2, 1 plus 1, 1 plus 1. Itu sudah kelihatan ya sebenarnya. Nah, ini hasilnya apa? 2,2. Nah, apakah dia masih berada di N? Ya, kita lihat dari bentuknya sudah berbeda. Di bagian yang kedua atau di urutan yang kedua, dia 1, yang sini 2. Ini yang ketiga, cukup 1 saja sebenarnya sudah membatahkan ya, bahwa dia tidak berada di N. Ya, tapi cuma untuk menegaskan kembali, di sini bagian ketiga ini 1, yang ini 2. Ya, beda ya. Kalau bagian pertama jelas sama dia, ini anggota real. Tetapi yang membuat dia tidak menjadi anggota N adalah 2 tadi bagiannya. Nih, bagian kedua ini 1, ini 2. Yang bagian ketiga ini 2, ini 1. Beda. Berarti ini saya coret. Nah, ketika hasil jumlahan tadi tidak berada di N, maka sebenarnya cukup kita simpulkan ya, sudah bisa kita simpulkan bahwa N bukan subruangnya. Bukan subruang dari R3. Cuman, karena menjadi sebuah pertanyaan, apakah di aksioma yang kedua, ya, yaitu perkalian skalarnya, dia terpenuhi atau tidak? Ataukah hanya cuma I1 saja yang dia tidak memenuhi ya? Nah, tadi saya ambil dua ya, ambil satu skalar, di R, satunya lagi anggota N. Oke. Nah, ini sekarang kita perkalian skalar ya dari keduanya.
menjadi seperti ini. Nah, ternyata kalian bisa melihat sendiri ya, hasilnya KX1, K, K. Nah, apakah bentuknya sama pada himpunan N? Enggak ya, ini kalau yang pertama ya, nah ini K nih. K itu tidak sama dengan 1. Jadi kalau saya isi 100, isi 1 juta bisa. Ya kan? Maka dia tidak atau bukan anggota dari N. Sehingga bisa disimpulkan bahwa N tadi yang bentuknya seperti ini, ya bukan subruang dari R3. Nah, itu dia dua contoh yang terlihat dengan sangat jelas bahwa dia ada kemungkinan suatu subhimpunan atau himpunan bagian dari suatu ruang vektor itu bisa menjadi subruang, ada yang bukan subruangnya. Jadi perlu diselidiki, diidentifikasi. Poin yang mana? Poin satukah yang membuat subhimpunan tersebut bukan subruangnya, atau poin 2, ataukah kedua-duanya? Nah, seperti itu ya. Jadi nanti bergantung pada ruang vektornya. Kalau ini tadi kita bicara di R3. Nanti bisa kita bicara di matriks. Ya, contohnya hanya satu saja. Biar nggak usah matriks 2x2. Nah, ABCD dengan definisi penjumlahan pada matriks biasa, perkalian skalar pada matriks ya, biasa juga. Nah, itu kemudian nanti ada subhimpunannya. Nah, itu tergantung subhimpunan bentuknya apa, dia merupakan subruang atau tidak. Ya, jadi bisa bergerak dimanapun juga, enggak hanya R3 ya. Nanti kalau saya beri soal tentang matrik, saya harap kalian juga bisa. Nah, untuk video kali ini itu saja, cukup sebentar ya, hanya membahas tentang subruang. Untuk selanjutnya kita bicara tentang kombinasi linier. Ini agak sedikit jelimet karena nanti di kombinasi linier akan menyangkut dengan apa tuh namanya, bergantung dan tidak bergantung ya. Kemudian masuk ke rank. Oke, ini saja dulu. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.